Shalom, semangat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita belajar tentang setia terhadap perkara-perkara kecil. Wah, angel abot, Pak. Orang itu lebih suka melihat hal besar daripada hal-hal kecil. Betul ya, saudara ya? Kalau orang diberkati hal-hal yang kecil, wah Tuhan aku minta yang besar. Kalau orang menerima sesuatu yang kecil, mintanya yang besar. Wajar, manusia ini selalu melihat sesuatu yang nampak, yang nyata. Pengennya sesuatu yang kelihatan, hebat, supranatural. Wah, itu yang orang kejar. Kalau biasa-biasa saja mah di mana-mana ada, Pak. Tapi yang gede-gede itu, ya kita akan belajar sedikit ya tentang firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi ketika dia setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jelas firman Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil, dia pasti akan setia dalam perkara besar. Tidak benar dalam perkara kecil, dia juga tidak benar dalam perkara besar. Ingat Daud. Daud firman Tuhan katakan ketika Nabi mencari raja, ingat ya di Isai, keluarga Isai, firman Tuhan katakan Daud tidak ada di sana. Dan firman Tuhan katakan ketika itu Nabi tanya, mana ada anakmu lagi enggak? Oh ada, satu mengembalakan kambing domba yang 2 atau 3 ekor saja. Saya dulu mengira, saya berpikir Daud itu mengembalakan domba atau kambing 23 ekor. Ternyata bukan 23 ekor, 2 atau 3 ekor. Jelas firman Tuhan katakan. Jadi bukan banyak, tapi mulai dari kecil. Dan bahkan yang luar biasa firman Tuhan katakan, kalau ada harimau atau beruang, makhluk-makhluk atau binatang buas yang mencoba menyerang domba atau kambingnya dia akan membelanya dengan hidupnya. Dan itu yang dilihat Allah, saudara. Allah melihat apa yang dilakukan seorang Daud kecil ini bagi orang-orang yang dia pimpin. Dia setia terhadap hal-hal yang kecil. Dan ketika dia setia dalam hal kecil, Tuhan memberikan hal yang besar dalam hidupnya. Tuhan angkat dia menjadi raja orang Yahudi, kemudian raja orang Israel dan seluruh Israel. Kenapa? Karena Daud setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan tahu ketika Daud setia dalam perkara kecil, dia akan setia dalam perkara besar. Dan dia tahu bahwa ketika dia tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berapa banyak orang yang berkata, Tuhan berikan aku gangtau yang gede Tuhan. Tapi gangtau yang kecil dia tidak pelihara. Gangtau kecil-kecil itu tidak dia memulai. Bapak Ibu Saudara, setelah COVID ini belum selesai COVID, baru selesai perang Rusia Ukraina. Sudah berapa lama ini? Setahun ada mungkin ya. Kemudian belum selesai perang Hamas. Ini Israel diserang beberapa negara Arab lainnya. Saudara, orang berkata hari-hari ini, Pak Freddy, hidupnya sekarang ini lebih sulit daripada waktu COVID dulu. Kalau waktu COVID dulu Pak, itu kalau orang masih punya cadangan. Sekarang sudah 3 tahun Pak, orang tidak punya cadangan. Betul ya saudara? Kalau saya lihat di mal-mal, itu kebetulan saya masih ada 1-2 tempat di mall gitu, 2 tempat di mall, tempatnya sepi banget, betul-betul sepi.
pengunjung aja sudah tidak ada. Mal-mal baru bermunculan, tapi itu euforia saja, betul ya? Yang rame paling hari Jumat Sabtu Minggu. Tapi setelah itu tidak ngerti lagi. Saya punya teman buka rumah makan, dia bilang, Pak Freddy kalau buka rumah makan itu paling 3 bulan sampai 6 bulan ramenya. Setelah itu pasti rugi. Bener. Jadi ini yang terjadi euforia saja. Jadi bukannya ada mall baru, oh berarti ekonominya itu naik. Enggak. Mindah tempat, kuenya dibagi-bagi. Nah sekarang kalau kita melihat gitu, apa kita bilang, lah bener toh kata Pak Freddy, sepi, kita menyerah, oh berarti sepi kita tidak melakukan apa-apa? Atau kita berkata, Tuhan, Engkau mengadakan pembedaan buat aku yang percaya akan Engkau Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya akan Engkau. Berkati aku, supaya aku menjadi berkat untuk mereka. Mulai dari hal kecil, saudara. Apa yang bisa saudara kerjakan di tanganmu? Saya kemarin bersyukur waktu mengadakan acara di Bukit Doa Getsemani, ada acara keluarga. Pagi-pagi kami nunggu di gereja sekitar jam 7 pagi, tiba-tiba ada Bu Ida, Ibu Ida gereja kita itu bawa lemper gede. Dia kalau buat itu gede-gede lempernya, saudara. Kalau mau pesan bisa sama dia itu ya. Dan murah, cuma 7.000. Lemper 7.000 dia buat, saudara. Dari tangannya. Istri saya bilang, jangan besar-besar, Cida. Nanti kebesaran. Ya mungkin tangannya dia kuat-kuat ya. Jadi buatnya besar gitu ya. Tapi mulai dari hal itu saya lihat, jam 7 pagi udah nganter. Saudara, mulai dari hal kecil. Mungkin buat lemper, mungkin buat resoles, mungkin buat roti, apapun yang bisa kerjakan dari hal kecil. Tuhan nanti akan berperkara dalam saudara. Nanti ketika saudara diberi kepercayaan sama Tuhan untuk hal-hal yang besar, maka kita bisa tahu, oh ternyata itu tuh hebatnya Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, saya memberikan satu cerita buat kita sebelum saya tutup. Seorang lelaki tua sepanjang hari menyusun rel kereta. Tangannya selalu membawa sebuah kunci. Memeriksa satu persatu mur penyangga. Karena murnya bisa hilang diambil orang. Dia memeriksa adakah mur itu mau lepas dari cekatan baut. Itu akan kembali dia rapatkan. Ternyata ada seorang anak muda yang baru dikenalnya mencoba menemaninya dan bertanya, sudah berapa lama Bapak melakukan hal ini? Sejak usia 20 tahun pertama kali aku bekerja sebagai karyawan di perusahaan kereta api negeri ini anak muda, saut orang tua itu. Hah? Selama itulah Bapak melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Bapak tidak bosan? Tidak anak muda. Aku sangat mencintai pekerjaan ini. Sampai mati pun aku tetap melakukan pekerjaan ini. Disinilah hidupku, kata orang tua ini. Oh, pasti gaji Bapak besar, sehingga Bapak betah dalam pekerjaan ini, kata anak muda ini dengan penasaran. Gajiku hanya cukup untuk makan aku, istriku, dan anakku di rumah. Apakah Bapak punya sesuatu atau anak yang harus dibiayai hidupnya setiap bulan? Syukur anakku semua sudah menjadi orang sukses. Mereka sudah tidak perlu uang saya. Bahkan tidak jarang uang anakku yang memberi uang kepadaku, saut orang tua ini sambil tersenyum. Mestinya Bapak tinggalkan pekerjaan ini, kata anak muda ini. Laki-laki orang tua ini tersenyum. Dia berkata, tidak mungkin aku meninggalkan pekerjaanku. Lalu apa yang kau cari Pak Tua? Anak muda sukses, istrimu setia menunggu di rumah, gajimu tidak seberapa, buat apa? Anak muda, rupanya kau masih belum mengerti juga kenapa aku mengasihi pekerjaanku ini. Bukan uang yang ku cari, anak muda. Lalu apa yang kau cari? Potong anak muda ini. Peduli dan semangat anak muda.
Pikirkanlah berapa nyawa yang terselamatkan karena pekerjaanku ini. Bayangkan sehari saja aku tinggalkan pekerjaan ini, ada mur penyangga yang lepas, membahayakan perjalanan kereta ini. Saya ingat penumpang di dalamnya kereta ini pasti memiliki orang-orang yang dikasihnya. Coba renungkan berapa ribu orang yang meratap setiap hari kalau terjadi kecelakaan di kereta api ini. Peduli dan semangat inilah yang menamai saya setiap hari. Ini yang dinamakan setia. Bapak Ibu Saudara, karena itu firman Tuhan berkata 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudara kasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan berdirilah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin engkau melayani asyir. Ketika engkau setia melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan berikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Engkau setia dalam pekerjaan musik. Tanpa musik engkau melakukan itu. Engkau mendedikasikan setiap minggu. Engkau berlatih diri. Engkau latihan. Berat memang. Saya pernah rasakan itu. Tapi ketika engkau setia, Tuhan yang memperhatikan engkau. Engkau setia dalam pekerjaan live streaming, multimedia. Mungkin hal-hal yang sepele yang lainnya. Tapi Tuhan melihat engkau setia. Dan Tuhan memperhatikan itu. Mari belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Maka Tuhan akan lakukan hal yang besar untuk kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar setia dalam hal-hal kecil. Kami percaya bahwa berkat Tuhan yang terbaik siap dicurahkan atas setiap kami yang setia kepada Engkau dalam pekerjaan Tuhan, dalam pekerjaan kami, dan dalam segala aspek kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.